Apa yang Kak rasakan lepas rawatan? Lega. Dari satu sesi ke satu sesi bertambah lega, bertambah sedap. Ya, ada empat sesi kan? Satu sesi rawatan ada empat jenis rawatan. Ada 4 jenis rawatan dan satu rawatan pun dah sedap. Lepas tu ada lagi. Alhamdulillah, lega. Sedap, ringan. Lepas tu perasaan macam insya-Allah selepas ni macam ada perasaan yang macam kita ada sesuatu yang kedepannya akan lebih baik. Ya, perasaan tu ada. Ya. Seperti kita diri yang baru. Ya, yakin. Pola pikir kita, sudut pandang kita, kesadaran kita, keyakinan atau iman dan takwa kita berubah. InsyaAllah. Selama ini. Ya. Dan selama ini apa saja penyakit akak selama ni perasaan tu tak tahu nak diletak kat mana, nak diluahkan macam mana. Tapi ternyata tak tenang selama ni. Ya. Sekarang ni macam kalau you datang buat rawatan, you akan rasa tenang, you akan tak rasa yang ada tempat you nak luahkan perasaan you, sakit you, luahan rasa you yang selama ni terpendam akan lega. InsyaAllah akan lega. Berapa banyak beban batin yang sebelum terpendamnya yang mengganggu ketenangan. Yelah, umur dari akhir balik sampai sekarang dah berapa kan? Berapa banyak simpan dia. Kita tak tahu macam mana cara nak meriliskan dia sampai menumpuk, mengganggu pikiran sampai tak boleh tidur. Ya. Tenang, jiwa selalu ketakutan, cemas, marah. Setiap kali bangun tidur, ada lagi ke aku ni? Macam pikiran tu selalu macam takut mati kan. Takut mati dalam keadaan yang belum bersedia sebab tak tahu kan. Ya, belum tapi tahu. Sekarang telah dibimbing gitu. Diberi pencerahan apa akan ke mana ke apa kita rasa macam lebih terbuka. Mindanya lebih terbuka, dadanya lebih lapang. Baru kita menyadari silap diri tadi. Ya, betul. Dengan kita mulai menyadari silapan diri, dengan pencerahan motivasi kesehatan, di situ pikiran kita terbuka, tahu kita di mana silap diri kita yang selama ini, mengapa penyakit kita susah sembuh. Nah, selama ini kita tak mengerti, kita silap, kita jahil dengan diri. Iya, betul. Berapa lama Kak menanggung sakit anxiety juga, gastrik, stroke, ketakutan, tak tentu arah. Ya, sebelum stroke tu dah memang ada penyakit kecil-kecil tu mungkin dah ada. Tapi maksimalnya bila dah terkena stroke tu memang makin down. Betul. Di situ selain daripada stroke, selain daripada anxiety, gastrik, perut teruk selalu berangin, ada juga gangguan makhluk halus. Pasti setiap kali penyakit pasti ada gangguan. Setiap kali ada gangguan tubuh pasti ada gangguan saraf. Setiap kali ada gangguan saraf, apalagi kalau dia makin mengganggu emosi pikiran, itu pasti berkaitan dengan gangguan makhluk halus. Tidak kira gangguan makhluk halus itu datangnya dari luar atau kita yang menarik sendiri. Ya. Kalau dah dapat usik keluar tu makhluk halus tu nanti lega lah. Yang selamanya Pak yang Kak rasakan di badan ni begitu beratnya rasanya. Berat, jadi malas, jadi pemarah, macam-macam. Tapi sekarang rasanya insya-Allah lah. Kita pun dah tahu kita akan lawan. Kita ada kekuatan, kita ada keberanian di sini. Karena ini yang di kotor tadi itu sudah kita singkirkan dengan segala macam kaedah, dengan mandi, dengan hipnoterapi, dengan baka, dengan bekam, dengan penyucian atau jiwa, kan pemulihan jiwa. Ya, betul. Jadi kita rasakan lebih ringan daripada seperti kita berubah. Jadi diri yang baru yang selama ini yang tak pernah kita rasakan. Ya, saya tak sabar nak tunggu esok hari dengan semangat yang baru. Diri yang baru. Diri yang baru. Pola fikir yang baru. InsyaAllah. Amin. Pertama sekarang perbanyak istighfar, selawat, al-fatihah. Al-fatihah itu untuk penguat jiwa Kak. Kalau jiwa akak lemah, pikiran akak pasti lemah. Kalau pikiran lemah, pasti tubuhnya akan sakit-sakitan. Berbanyak istighfar, jangan hanya istighfar di mulut, pahami, maknai, belajar memaknai istighfar itu. Apa yang harus diistighfarkan? Mata kita istighfarkan, mulut kita istighfarkan,
Pendengaran kita istighfarkan, hati kita, yang paling dasarnya pikiran kita harus tahu istighfarkan. Kalau sudah bisa dapat mengistighfarkan pikiran, maka dia akan mewujud di perilaku. Tapi kalau pikiran tidak diistighfarkan, tidak mengerti apa yang diistighfarkan, mau 1000 kali kita baca istighfar tidak membawa perubahan apa-apa di diri. Begitu juga kita membaca zikir, subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, ya Allah maha suci. Sekarang ini kita bacakan, kita nak buat apa? Kita sucikan Allah, mana Allahnya? Apa yang harus kita sucikan? Allah sudah suci. Yang tidak suci di diri kita apa? Pikiran kan? Pikiran kita banyak kesyirikan kan? Kemunafikan, pengkhianatan kan? Nah, ini yang harus kita kenali satu persatu. Supaya kita rubah energinya, kita murnikan energinya supaya pola pikir kita lebih murni, lebih bersih, lebih suci, lebih terhindar dari munafik ataupun kesyirikan. Ya, tu makanya kita tak boleh bersendirian, kita tak akan dapat jawapan. Ya, kita perlu Temuilah orang yang boleh bawa, perawat-perawat yang boleh bawa menerangi hati dan pikiran memasuki ke dalam jiwa. Supaya terupgrade kesadaran berpikir kita tadi. Ya, betul. Supaya terupgrade kita punya mental, emosi kita, emosional kita supaya lebih bersih, spirit kita supaya lebih murni. Jangan buang masa lagi, jangan buang waktu. Jumpa orang yang betul, orang boleh bawa kita ke jalan yang benar. Yang mengingatkan kita kepada yang dapat mengingat kita pada siapa kita kepada Allah Ta'ala. Karena pada umumnya selama ini perawat-perawat di luar sana walaupun dia hebat-hebat, tapi hanya fisik kita saja yang disembuhkannya kan. Mereka boleh pulihkan, sembuhkan fisik. Sekarang ini jiwa kita yang sakit. Siapa yang mampu menyembuhkan, memulihkan jiwa kita yang sakit ini? Ini yang perlu kita pikirin. Jadi penting kita menemukan perawat yang mampu menumbuhkan kesadaran pikiran kita supaya iman dan takwa kita kepada Allah berubah menjadi lebih baik. Subhanallah, Allahu Akbar. Karena ini pentingnya penyembuhan penyakit batin. Karena yang sakit itu adalah batin kita, hati kita, pikiran kita, jiwa kita. Bila batin kita dipulihkan dengan segala macam kaedah dan menumbuhkan kesadaran berpikir, otomatis pikiran kita tenang kan, hati kita damai, otomatis nanti tubuh kita juga akan berubah kan, sudut pandang kita akan berubah, apapun masalah menjadi lebih ringan walaupun kita masih sakit, jadi positif, akan positif. Kita lebih melihat sisi positifnya, hikmahnya. Kalau selama ini kan kita sakit dan kita lihat penyakitnya saja kan, negatifnya saja kan, kita tidak dapat melihat hikmah di sebalik penyakit itu, sehingga tidak menumbuhkan kesadaran itu. Apalagi yang Kak mau sampaikan kepada orang di luar sana, setelah Kak merasakan perubahan rawatan, Kak stroke, ada anxiety, ada ketakutan pikiran, kehubungan. Nanti lah. Apalagi yang Kak sampaikan? Bagi mereka yang ada masalah seperti saya ada stroke, saya ada saraf, saya ada GERD, saya ada anxiety. Ada lagi gangguan. Ada gangguan Penyakit batin. Yang banyak batin selama ini terpendam, emosi-emosi negatif terpendam. Yang tersimpan kat dalam sudut hati itu, datanglah dapat luahkan, dapat riliskan. Inilah tempatnya. InsyaAllah ya, insyaAllah. Semoga Kak lebih sehat lagi, lebih sadar, lebih bersyukur dengan apa yang telah terjadi. InsyaAllah.